Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada kalian bagaimana caranya untuk membuat kop surat pada Microsoft Word. Simak video ini sampai selesai agar kalian dapat mengetahui langkah awal sampai akhir dalam pembuatan suatu kop surat tersebut. Oke, yang pertama adalah kalian buka dulu Microsoft Word kalian. Kemudian setelah Microsoft Word telah terbuka, maka di sini kalian langsung saja membuat kop surat tersebut. Nah, saya akan mencari suatu referensi contoh yang akan saya gunakan dalam membuat kop surat itu. Nah, di sini sudah terdapat referensi contoh yang akan saya ikuti dalam pembuatan kop surat pada Microsoft Word. Kemudian, kalian harus menentukan terlebih dahulu suatu tata letak dari kop surat yang akan kalian buat. Yang pertama adalah kalian hitung terlebih dahulu jumlah kolom dan juga jumlah baris dari kop surat tersebut. Nah, di sini jumlah kolom dari kop surat tersebut berjumlah 2 kolom, karena kolom pertama adalah kolom logo dan juga kolom kedua adalah kolom teks. Kemudian, setelah kalian telah menentukan suatu kolom, maka selanjutnya adalah kalian tentukan juga suatu barisnya. Nah, di sini pada penentuan baris itu lebih cenderung di bagian teksnya. Kalian hitung saja baris di dalam teks tersebut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 baris dengan 2 kolom. Oke, selanjutnya kita beralih lagi di Microsoft Word. Kemudian di sini kalian pilih tab Insert dan kalian pilih di bagian menu Table. Nah, di sini kan kita sudah hitung ada 2 kolom dengan 5 baris. Maka kita hitung lagi di bagian table ini, kita masukkan suatu kolom dan juga baris pada insert table dengan 2 kolom dan juga 5 baris. Maka akan terbentuk seperti ini. Oke, berikutnya adalah kalian sesuaikan suatu lebar kolomnya. Nah, di sini kan lebar dari kolom 1 pada bagian logo ini lebih kecil di bagian lebar dari kolom teks. Jadi kita bisa menyesuaikan langsung di Microsoft Word-nya. Oke, kemudian kalian atur juga di bagian lebar teksnya. Berikutnya adalah kalian bisa memasukkan teksnya terlebih dahulu. Kalian tidak perlu untuk mencatat ataupun mengetik beberapa teks ini karena akan memakan banyak waktu. Jadi kalian bisa menggunakan suatu tools snipping tool. Cari saja di penelusuran Windows dan kalian ketikkan snipping tool. Kemudian di sini kalian klik di bagian new dan kalian select semua kop surat ini. Nah, selanjutnya adalah kalian pilih di bagian text action. Maka semua teks tersebut akan di-scan. Kemudian kalian bisa salin dan tempel teks ini di bagian baris pada table Microsoft Word. Oke, setelah semua teks sudah disalin dan juga ditempel di bagian baris table pada Microsoft Word, selanjutnya adalah kalian sesuaikan posisinya terlebih dahulu, kemudian juga teksnya, fontnya, dan jarak kalian bisa atur di bagian paragraf ini dan pilih menu line and paragraph spacing. Setelah kalian telah menyesuaikan suatu teks dan juga font dari teks tersebut, maka selanjutnya adalah kalian bisa meletak suatu logo pada kop surat tersebut. Sebelum kalian meletak logo tersebut, kalian perlu melakukan merge table terlebih dahulu, agar nantinya setiap baris dari table ini dapat bersatu. Di sini kalian select semua kolom pertama ini, kemudian kalian pilih di bagian table layout. Pastinya table layout ini menunya ada di bagian ujung tab menu pada Microsoft Word kalian. Kemudian kalian pilih bagian merge, cari saja menu merge, dan pilih merge cell. Maka otomatis semua baris pada table Microsoft Word ini di bagian kop surat akan tergabung. Oke, selanjutnya adalah kalian bisa memasukkan suatu logonya dan kalian sesuaikan lagi ukuran dari logonya agar tidak kebesaran dan juga kekecilan. Oke, setelah logo tersebut berhasil ditambahkan dan juga teks dari kop surat tersebut juga berhasil ditambahkan,
yang paling penting kalian tambahkan juga suatu garisnya. Pilih di bagian menu insert dan pilih shape. Terakhir pilih line, kemudian kalian bentuk garis di bagian bawah kop surat ini. Jangan lupa kalian tekan tombol shift pada komputer kalian agar nantinya line tersebut akan menjadi lebih rapi. Kemudian setelah kalian telah membentuk suatu garis dari kop surat tersebut, maka jangan lupa kalian besarkan dulu garis itu dan pilih warna garisnya yaitu line di bagian sini, shape of line ini, dan kalian klik tanda panah di bawahnya dan pilih width, ubah ukurannya agar lebih tebal lagi, sesuai dengan referensi di bagian ini yang telah saya buat. Oke, setelah kalian telah membuat suatu garis, kemudian teks, kemudian juga ada logo, maka langkah terakhir yang perlu kalian lakukan adalah kalian select semua table ini dan pilih di bagian table design, dan selanjutnya kalian pilih border, dan terakhir kalian pilih no border. Maka garis dari kop surat tersebut akan otomatis menghilang. Jadi dia akan terbentuk suatu kop surat seperti umumnya. Nah, jika dirasa teks dari kop surat tersebut terlalu ke atas, maka kalian bisa langsung spacing saja. Tidak perlu kembali lagi di menu table yang telah kita lakukan sebelumnya. Kalian klik saja di bagian ini, di bagian atas teks ini, kemudian kalian enter. Maka otomatis teks dari kop surat tersebut akan turun sedikit, sesuai dengan posisi logo kop surat. Oke, mungkin itulah sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana caranya untuk membuat kop surat pada Microsoft Word. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.